Kali ini gue akan membahas sebuah film berjudul Extortion. Film ini menceritakan tentang penyanderaan seorang suami di saat akan menyelamatkan anak dan istrinya yang terdampar di sebuah pulau. Buat yang penasaran, langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan satu keluarga sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur di Karibia. Di sini ayahnya bernama Kevin dan anaknya bernama Andy. Saat mereka berbincang, datanglah seorang pak tua yang merupakan tetangga dari mereka. Pak tua ini bernama Lucas. Ia menghampiri Kevin dan Andy untuk memperlihatkan cara memperbaiki mesin pemotong rumput Kevin yang sudah rusak. Namun Kevin menolaknya karena sedang buru-buru. Lucas pun memperingatkan Kevin untuk berhati-hati karena beberapa area di sana kurang aman. Singkat cerita, mereka pun sampai di Karibia dan segera menuju ke hotel untuk check-in. Di sini istri Kevin bernama Julie pakai E. Esok harinya Kevin pergi ke pantai dan ingin menyewa jet ski. Namun pihak hotel mengatakan jika semua jet ski sudah digunakan oleh pengunjung lain. Penjaga pun menyarankan agar mereka menyewa kapal motor di salah satu warga lokal. Singkatnya, Kevin mendapatkan kapal motor sewaan dengan harga $200 untuk 3 jam. Di sini pemilik kapal menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan kapal. Scene lalu berpindah di mana Kevin sedang mengendarai kapal motor itu bersama istri dan anaknya. Namun tiba-tiba mereka dilewati kapal kuning yang ugal-ugalan. Karena Kevin ini pernah main GTA dan PUBG, ia pun mengejar kapal kuning yang melewati mereka. Di sini istri Kevin mengajak Kevin untuk pelan dan balik arah karena kapal mereka sudah jauh dari kawasan pantai. Saat Kevin akan memutar balik, Andy melihat ada sebuah pulau. Karena Andy ingin sekali ke pulau tersebut, Julie pun mengizinkan permintaan Andy. Singkatnya, mereka sampai di pulau itu. Andy yang kepo dengan pulau ini, ia pun mengajak ayahnya untuk berkeliling, sedangkan ibunya membaca buku sambil menjemur bodi. Setelah puas berkeliling, mereka pun akan kembali ke hotel. Akan tetapi mesin kapal tak bisa hidup. Kevin menyalakannya berulang kali dan mencoba memperbaikinya, namun tidak membuahkan hasil. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun terpaksa bermalam di pulau itu. Pagi harinya, Kevin kembali memeriksa mesin kapal tersebut dan ternyata masalahnya ada pada aki yang ternyata akinya sudah mati. Kevin juga sudah berkeliling pulau untuk mencari air minum, namun tidak ada Alfamart dan Indomart di sana. Tak lama mereka melihat sebuah kapal. Mereka berusaha memanggil kapal tersebut, tapi nampaknya kapal tersebut tak melihat mereka, sehingga kapal itu pun hilang dari pandangan. Malam pun tiba. Di sini Kevin berjanji tidak akan membiarkan mereka mati di pulau tersebut. Esok harinya, Kevin membangunkan Julie karena Andy mulai lemah. Dengan cepat, Kevin mengangkat Andy ke kapal dan mereka meninggalkan pulau. Kevin mulai mendayung hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau lain. Kemudian Kevin melihat sebuah kapal dan mencoba memanggil kapal tersebut. Namun lagi dan lagi kapal itu menghilang. Mereka pun tak sadarkan diri di dalam kapal. Lalu tiba-tiba datanglah 2 nelayan dan memberikan mereka air minum. Kevin mengatakan jika anaknya sedang sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Saat mereka akan mengangkat Julie ke skoci, tiba-tiba orang itu, sebut saja Jamet, mengatakan ia akan menolong tapi meminta imbalan. Kevin mengatakan akan membayar dengan semua tabungan yang ia miliki, sekitar $40.000. Tapi Jamet ingin dibayar lebih, yaitu $1 juta. Di sini negosiasi berjalan alot karena Kevin tak memiliki uang sebanyak itu. Karena lelah dengan kondisi ini, Kevin pun akhirnya menyetujuinya. Namun dengan sengaja, Jamet memukul kepala Kevin hingga pingsan.
Saat Kevin siuman, ia sudah berada di kapal nelayan dengan tangan terikat. Kevin bertanya di mana anak dan istrinya. Tapi Jamet berkata ia meninggalkan mereka di pulau dan hanya Kevin yang mereka bawa. Jamet mengatakan mereka harus ke bank dan mentransfer uang itu. Setelah transaksi dilakukan, mereka berencana kembali ke pulau itu dengan 2 kapal. Singkatnya, mereka sampai di pinggiran kota. Kevin pun menelepon beberapa temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya untuk meminjamkan uang. Akhirnya ia menelepon Lucas dan Lucas pun membantunya. Kevin dan Jamet segera menuju bank untuk memeriksa saldo rekening. Ternyata saldo Kevin hanya bertambah sekitar $193.000. Di sini terjadi perdebatan dengan Jamet karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya Jamet meminta Kevin untuk mentransfer uang tersebut. Setelah uang itu ditransfer, Jamet pun menelpon temannya untuk menyiapkan 2 kapal. Sesampainya di dermaga, Jamet mengunci Kevin di dalam kapal kedua agar Kevin tidak berbicara dengan siapapun. Dalam perjalanan, mereka pun berhenti. Jamet mengambil tombak lalu merusak kapal yang dikendarai Kevin. Di sini temannya Jamet kurang setuju dengan tindakan Jamet. Namun karena sudah terlibat dengan masalah ini, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah memastikan kapal Kevin tenggelam, Jamet dan temannya pun pergi. Karena di sini Kevin tokoh utama, ia pun berusaha agar bisa keluar dari kapal itu. Kevin pun berhasil selamat dan naik ke atas permukaan. Kevin lalu ditolong oleh kapal turis yang lewat. Malam harinya, seorang detektif bernama Hagen menemui Kevin dan memberitahukannya jika kedutaan AS telah diberitahu dan kapten penjaga pantai AS akan menjelaskan tutorial cara menyelamatkan anaknya dan istri Kevin. Mereka juga mengatakan ada banyak sekali pulau sehingga operasi penyelamatan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Namun Kevin mengatakan jika anak dan istrinya akan tewas sebelum fajar. Kevin pun mengusulkan untuk mencari nelayan yang telah menipunya, tapi detektif Hagen memintanya untuk berbicara 2 mata. Kevin mengatakan jika ia mendengar orang yang membawa kapal bernama George. Tak disangka, detektif ini malah mencurigai dan menyinggung Kevin jika Kevin berbohong soal anak dan istrinya yang terdampar. Kevin menegaskan kalau ia tidak mungkin melakukan hal itu. Yang jelas, nelayan itulah yang telah meninggalkan anak dan istrinya di sebuah pulau untuk mati. Detektif pun menyuruh Kevin untuk beristirahat karena akan melakukan pencarian di esok hari. Singkat cerita, Kevin sampai di hotel. Akan tetapi di sini ia sangat galau, resah dan gelisah memikirkan nasib anak dan istrinya. Ia lalu ke sebuah warnet untuk mencetak beberapa gambar pulau dan mencari tahu tentang Jamet. Ketika Kevin mengetahui di mana Jamet itu bertransaksi, ia pun langsung menuju koridor untuk berbicara dengan detektif dan mencari nelayan tersebut. Tapi lagi dan lagi detektif menolaknya. Karena pantang menyerah, Kevin pun keluar mencari taksi dan menuju ke pasar ikan, tapi tidak membuahkan hasil. Di sini Kevin mendapatkan informasi dari seseorang untuk mencari di sebuah bar dekat dermaga. Namun ternyata bukan George yang ia cari. Kemudian Kevin kembali ke taksi dengan muka yang kelelahan dan putus asa. Saat berbicara dengan sopir taksi, Kevin melihat tanda jahitan pada sopir taksi tersebut. Ia pun langsung teringat dengan jahitan pada lengan Jamet. Kevin lalu bertanya di mana ia mendapatkan jahitan itu. Sopir taksi menjawab hanya ada 1 rumah sakit. Kevin meminta sopir taksi itu untuk mengantarnya. Sesampainya di rumah sakit, Kevin pun berniat mencari informasi sambil mengobati lukanya. Ternyata dokter wanita itu tak mau memberikan informasi karena akan melanggar kode etik tenaga medis. Saat dokter itu keluar ruangan, Kevin mulai mencari pasien dengan luka jahitan di lengan. Akhirnya Kevin menemukan ciri-ciri orang tersebut beserta alamatnya yang ternyata bernama Miguel. Sebelum cabut, Kevin mengambil pisau bedah untuk berjaga-jaga. Ketika Kevin sampai dan masuk ke rumah Jamet, istri Jamet tidak memberitahukan di mana Jamet berada.
Tiba-tiba Jamet pulang dan terjadilah perkelahian. Istri Jamet yang melihat kejadian itu langsung mengancam Kevin dengan senjata panah. Di sini Kevin tak mau kalah dan mengancam anak Jamet. Saat Jamet meletakkan senjata itu, tak disangka senjata itu langsung menembak anaknya hingga menembus pinggang Kevin. Kevin menusuk Jamet dengan pisau bedah hingga tewas. Karena kehabisan darah akibat panah itu, Kevin pun akhirnya pingsan. Saat terbangun, ia sudah berada di rumah sakit dengan tangan yang terborgol. Hal ini membuat perdebatan antara detektif dengan Kevin. Kevin mengatakan nomor kapal yang ia dapat. Akan tetapi pencarian orang hilang sudah dibatalkan karena tindakan Kevin yang dituduh membunuh 2 orang sekaligus. Karena merasa mereka sudah tak mendengarkan Kevin, maka Kevin pun mengambil pistol seorang petugas lalu pergi. Get back! Get back! Uncouple. And my wife and my son are out there! Hey, Kevin, I believe... Polisi kemudian mengejar Kevin, dan saat detektif mendapatkan Kevin, ia tak menembak Kevin dan membiarkannya pergi. Esok pagi, semua polisi mencari Kevin. Untuk menutupi penyamaran, Kevin mencuri sebuah baju dan topi. Kevin lalu pergi ke kantor kepala pelabuhan dan menanyakan di mana letak kapal Jamet. Di sini, ia menyamar ingin ikut menangkap hiu. Saat akan pergi bekerja, ia mengatakan jika sewa kapal itu telah berakhir kemarin. Kevin pun merenung apa yang harus ia lakukan untuk mencari George. Kevin mengingat jika George memiliki HP. Singkatnya, Kevin menghubungi kedutaan AS kalau George memiliki sebuah telepon seluler. Kevin meminta untuk melacak HP George, lalu menangkapnya dan membawanya ke alun-alun kota, maka Kevin akan menyerahkan diri. Saat tiba di alun-alun kota, sudah banyak polisi yang mencari Kevin. Lalu Kevin menelepon detektif. Ternyata si detektif telah menelpon George, namun yang menjawabnya takut dan sinyalnya hilang. Bisa disimpulkan jika George sedang dalam perjalanan meninggalkan pulau. Di sini rencana Kevin tak berjalan sesuai skenario. Ia pun menaiki sebuah bus dan tak disangka George ada di dalam bus yang ia tumpangi. Kevin kemudian memanggil George dan karena takut George langsung melompat untuk melarikan diri. Kevin pun mengejarnya. Saat George berhenti dan menghampiri Kevin, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Dalam keadaan lemah, George menunjukkan pulau di mana keluarga Kevin berada. Kemudian Kevin meminta pengendara truk untuk mengantar George ke rumah sakit. Singkat cerita, Kevin pergi ke sebuah pelabuhan dan meminta pemilik kapal untuk membawanya ke pulau yang ditunjuk si George tadi. Namun kapal itu harus melakukan persiapan dan baru bisa berangkat di malam hari. Karena buru-buru, maka Kevin mencari kapal yang lain. Sampai akhirnya Kevin menemukan sebuah kapal motor bermesin turbo dengan GPS. Ia lalu mengatur letak pulau tujuan di Google Map atau GPS. Saat dalam perjalanan, kapal itu kehabisan bensin. Kevin pun mengisi bahan bakar di sebuah Pertamini. Saat mengisi bensin, polisi melihat Kevin. Tahu ada polisi, Kevin menunggu sampai bensinnya full. Setelah terisi penuh, Kevin pun langsung tancap gas. Di sini polisi mengejarnya dan memintanya agar mematikan mesin kapal. Mereka pun menembaki kapal Kevin. Menyadari jika kapal itu memiliki 2 mesin, ia pun langsung mengaktifkan mesin turbo dari kapal itu, sehingga kapal itu melesat dengan kecepatan sangat tinggi dan meninggalkan polisi jauh di belakang. Singkat cerita, Kevin pun sampai di pulau itu. Ia menemukan anak dan istrinya. Akan tetapi anaknya di sini sudah sekarat, sehingga Kevin langsung memberikan pertolongan pertama hingga bernapas kembali. Setelah itu, Kevin membawa anaknya ke dalam kapal. Kevin lalu kembali untuk membawa istrinya. Saat perjalanan kembali menuju kapal, Kevin yang sudah sangat lemah lalu terjatuh dan pingsan.
Beberapa saat kemudian, helikopter tim SAR pun tiba dan menemukan Kevin. Kevin pun terbangun dan film pun tamat. Sedikit penjelasan kenapa tim SAR bisa menemukan Kevin, padahal sebelumnya tim SAR mengatakan jika butuh beberapa minggu untuk bisa menemukannya. Dan jawabannya adalah kapal kuning yang dikemudikan Kevin memiliki GPS, sehingga dengan mudah tim SAR menemukan pulau itu. Dan seperti biasa, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah Kevin itu pria yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ia mati-matian demi menyelamatkan anak dan istrinya itu. Oke, sekian alur cerita film kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga komentarnya. See you in the next video.